Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Era Safira dengan NIM 30100119129, program studi Akidah dan Filsafat Islam. Baiklah, sesuai dengan judul video kali ini, saya akan memaparkan materi tentang psikologi agama. Adapun poin-poin yang akan saya paparkan dalam materi video kali ini, yang pertama yaitu konsep dasar psikologi agama, yang kedua aliran-aliran yang ada dalam psikologi agama, yang ketiga perkembangan keberagamaan pada anak, remaja, dan dewasa, dan terakhir bagaimana bentuk penyimpangan perilaku beragama dan solusinya. Baiklah, langsung saja kita beralih pada materi yang pertama. Psikologi agama terdiri dari dua kata, yaitu psikologi dan agama. Psikologi artinya sebagai ilmu yang mempelajari gejala jiwa manusia yang normal, dewasa, dan beradab. Sedangkan agama berasal dari bahasa Sanskerta, a artinya tidak, dan gama artinya kacau. Dapat diartikan, agama yaitu tidak kacau atau adanya keteraturan dan peraturan untuk mencapai arah atau tujuan tertentu. Dalam psikologi agama, kita mempelajari masalah-masalah kejiwaan yang ada sangkut pautnya dengan keyakinan beragama seseorang, di mana manusia berupaya menyembuhkan gangguan kejiwaannya melalui ajaran-ajaran agama, karena agama menawarkan suatu hubungan transendental terhadap sesuatu, memulai pemujaan dan upacara-upacara keagamaan yang memberikan dasar emosional bagi rasa aman dan identitas yang lebih kuat di tengah ketidakpastian, ketidakmungkinan, dan kelangkaan yang dialami manusia dan dalam hidup dan kehidupannya. Psikologi agama merupakan dua unsur yang berbeda, namun keduanya saling berhubungan dan mempengaruhi manusia dalam bersikap dan bertingkah laku. Karena itu disebabkan cara bersikap, berpikir, dan tingkah laku seseorang tidak dapat dipisahkan dari keyakinannya, karena keyakinan yang dimilikinya itu termasuk dalam konstruksi kepribadian. Nah, berkaitan dengan ruang lingkup dari psikologi agama, maka ruang kajiannya adalah mencakup kesadaran agama, yang berarti bagian atau segi agama yang hadir dalam pikiran, yang merupakan aspek mental dari aktivitas agama, dan pengalaman agama berarti unsur perasaan dalam kesadaran beragama, yakni perasaan yang membawa kepada keyakinan yang dihasilkan oleh tindakan. Dengan kata lain, bahwa psikologi agama mempelajari kesadaran agama pada seseorang yang mempengaruhinya, terlihat dalam kelakuan dan tindakan agama orang itu dalam hidupnya. Adapun objek kajian psikologi yaitu mengkaji bagaimana perkembangan kepercayaan kepada Tuhan dari masa anak-anak sampai dewasa, dan kapan terjadinya kematangan hidup beragama seseorang, serta bagaimana perbedaan tingkah laku orang yang telah beragama dan tidak beragama. Dan objek kajian psikologi yang lainnya yaitu meneliti dan menganalisis pengaruh kepercayaan yang akan datang hidup sesudah mati atau akhirat pada tiap-tiap orang, dan bagaimana perasaan dan pengalaman seseorang secara individu terhadap Tuhannya, misalnya rasa senang dan kelegaan batin. Adapun metode yang digunakan dalam psikologi agama yaitu melakukan pengumpulan data dan konsep beragama melalui berbagai penelitian. Aliran-aliran yang ada dalam psikologi agama diantaranya, yang pertama itu strukturalisme, yang mana aliran strukturalisme ini dikemukakan pertama kali oleh Wilhelm
Wundt melalui penelitiannya. Wundt dan rekan-rekannya bekerja dan menyelidiki struktur kesadaran dan kemudian mengembangkan hukum-hukum pembentuknya. Wundt dan rekannya berpendapat bahwa pengalaman mental yang kompleks itu memiliki struktur yang terdiri dari keadaan mental yang sederhana. Metode yang dipakai dalam aliran strukturalisme ini yaitu metode introspektif. Metode introspeksi ini yaitu dengan meminta seseorang untuk menceritakan kembali pengalaman masa lalunya atau perasaannya setelah dia melakukan sesuatu. Sensasi digambarkan seperti manis, pahit, di mana dapat diidentifikasikan menggunakan introspeksi. Yang kedua, fungsionalisme. Aliran fungsionalisme ini merupakan aliran psikologi yang bersifat dominan pada masanya dan merupakan hal utama yang perlu dipelajari mengenai perkembangan keilmuan psikologi. Aliran fungsionalisme ini memandang bahwa pikiran, proses kejiwaan, persepsi, dan emosi merupakan hasil adaptasi manusia secara biologis. Aliran fungsionalisme ini menekankan pada fungsi dan bukan fakta dari suatu fenomena kejiwaan atau menghubungkan atau mengartikan fenomena kejiwaan dengan peranan dalam kehidupan masyarakat. Fungsional juga tidak cukup menjelaskan tentang mengapa sesuatu bisa terjadi, namun juga mengapa dan untuk apa hal tersebut terjadi. Fungsionalisme ini berfungsi untuk menyesuaikan diri secara psikis dan sosial untuk kelangsungan hidup. Yang ketiga, behaviorisme, yang mana behaviorisme ini merupakan lanjutan dari strukturalisme oleh Wundt. Behaviorisme ini menolak unsur yang dinyatakan dalam fungsional, yaitu kesadaran. Behaviorisme ini menyatakan diri mempelajari tentang perilaku yang nyata. Yang keempat, aliran humanistik. Metode yang dipakai dalam aliran ini adalah life history atau riwayat hidup, di mana berusaha memahami manusia dari riwayat perjalanan hidupnya yang memiliki keunikan masing-masing individu. Aliran ini juga mengakui kepentingan kebersamaan personal dan tanggung jawab dalam mengambil keputusan untuk keberlangsungan hidupnya. Manusia hidup untuk berkembang dan berusaha memenuhi aktualitas diri dan mengembangkan potensi diri. Yang kelima, psikologi psikoanalisis, yang mana aliran ini merupakan pandangan yang mengaitkan kemajuan di bidang kedokteran. Aliran ini diungkapkan oleh Sigmund Freud yang merupakan seorang ahli saraf. Sigmund mengungkapkan teori dasarnya tentang alam sadar dan alam bawah sadar. Alam sadar merupakan apa yang orang sadari sepenuhnya dan merupakan alam nyata, sedangkan alam bawah sadar merupakan keadaan semu. Nah, memasuki perkembangan pada anak sangat ditentukan pendidikan dan pengalaman yang dilaluinya, terutama pada usia 0 hingga 12 tahun. Seorang anak yang pada masa kanak-kanaknya tidak mendapat pendidikan agama dan tidak pula mempunyai keagamaan, maka di masa dewasa kelak ia akan cenderung kepada sikap negatif terhadap agama. Dalam perkembangan agama pada anak ini terdapat beberapa fase. Yang pertama yaitu tingkat dongeng, yang mana tingkat ini dimulai pada anak yang berusia 3-6 tahun. Pada tingkat ini, konsep mengenai Tuhan lebih banyak dipengaruhi oleh fantasi dan emosi. Dalam tingkat perkembangan ini, anak-anak seolah menghayati konsep ketuhanan dalam bentuk yang dinilai kurang masuk akal oleh orang dewasa yang ada di sekitarnya, sebab olah pikirnya yang masih berada dalam tahap awal
kehidupan masa ini masih banyak dipengaruhi kehidupan fantasi, hingga dalam menanggapi agama pun anak masih menggunakan konsep fantastik yang diliputi oleh dongeng-dongeng yang kurang masuk akal. Yang kedua, tingkat kenyataan, di mana tingkat ini dimulai sejak anak memasuki tahap sekolah dasar hingga usia adolescence. Pada masa ini, ide ketuhanan anak sudah mencerminkan konsep-konsep yang berdasarkan kenyataan atau real. Konsep ini timbul melalui lingkungan keluarga, teman-teman bermain, lembaga-lembaga keagamaan, dan pengajaran, serta orang dewasa lainnya. Dan terakhir yaitu tingkat individu. Pada masa ini, anak telah memiliki rasa kepekaan emosi yang paling tinggi sebab dipengaruhi usia yang semakin bertambah. Perubahan tersebut setiap tingkatnya dipengaruhi oleh faktor internal manusia, yang mana tingkat internalnya berupa pengembangan usia yang mempengaruhi kematangan berpikir, sedang faktor eksternalnya yang turun berperan pada fase perubahan tersebut berupa lingkungan yang terdapat di sekitarnya. Perkembangan jiwa agama pada masa remaja. Nah, segala persoalan dan problema yang terjadi pada remaja-remaja itu sebenarnya berkaitan atau bagian dengan usia yang mereka lalui, dan tidak dapat dilepaskan dari pengaruh lingkungan yang mereka hidup. Dalam hal ini, suatu faktor penting yang memegang peranan yang menentukan dalam kehidupan remaja adalah agama. Tapi sayang sekali, dunia modern ini kurang menyadari betapa pentingnya dan hebatnya pengaruh agama dalam kehidupan manusia, terutama pada orang yang mengalami kegoncangan jiwa, di mana umur remaja terkenal dengan umur goncang karena pertumbuhan yang dilaluinya dari segala bidang dan segi kehidupan. Masa remaja merupakan periode di mana individualisme semakin menampakkan wujudnya. Pada masa tersebut memungkinkan mereka untuk menerima tanggung jawab atas perilaku mereka sendiri dan menjadi sadar terlibat pada perkara hal keinginan, cita-cita yang mereka pilih. Adapun fase dalam perkembangan jiwa pada masa anak-anak, yang pertama yaitu masa remaja awal di usia 13 hingga 15 tahun. Pada masa ini terjadi perubahan jasmani yang cepat sehingga memungkinkan terjadinya kegoncangan emosi, kecemasan, dan khawatir. Bahkan kepercayaan agama telah tumbuh pada umur sebelumnya. Mungkin pula mengalami kegoncangan. Kepercayaan kepada Tuhan kadang-kadang sangat kuat, tapi akan tetapi kadang-kadang sangat berkurang, yang terlihat pada cara ibadahnya yang kadang-kadang rajin dan kadang-kadang malas. Penghayatan rohaninya cenderung skeptis, sehingga muncul keengganan dan kemalasan untuk melakukan berbagai kegiatan ritual yang selama ini dilakukannya dengan penuh kepatuhan. Kegoncangan dalam keagamaan ini mungkin muncul karena disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal, yang mana faktor internalnya berkaitan dengan matangnya organ seks yang mendorong remaja untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Namun di sisi lain, ia tahu bahwa perbuatannya itu dilarang oleh agama. Kondisi ini sering menimbulkan konflik pada diri remaja. Faktor internal lainnya adalah bersikap psikologis, yaitu sikap independen, keinginan untuk bebas dan tidak terikat oleh norma-norma atau aturan keluarga. Apabila orang tua atau guru kurang memahami dan mendekatinya secara baik, bahkan dengan sikap keras,
maka sikap itu akan muncul dalam bentuk tingkah laku negatif seperti membandel, menentang, atau menyendiri, dan acuh tak acuh. Adapun yang kedua yaitu masa remaja madya, pubertas, usia 16 tahun hingga 18 tahun. Gejala masa remaja pada tahap ini, ia mulai mengidolakan sesuatu atau mendewa-dewakan. Di dalam fase ini, masa negatif, untuk pertama kalinya remaja sadar akan kesepian yang tidak pernah ia alaminya pada masa-masa sebelumnya. Kesepian di dalam penderitaan, yaitu tidak ada orang yang dapat mengerti dan memahaminya, dan tidak ada yang dapat menenangkannya. Reaksi pertama-tama terhadap sekitarnya yang dirasanya sebagai sikap menelantarkan dan memusuhinya. Langkah yang selanjutnya ia butuhkan akan adanya teman yang dapat memahami dan menolongnya. Teman yang dapat terus turut merasakan suka dan dukanya. Teman yang seide dengannya. Teman yang sehobi dengannya. Di sini mulai tumbuh dalam diri remaja dorongan untuk mencari pedoman hidup, mencari sesuatu yang dapat dipandang bernilai, pantas dijunjung tinggi dan dipuja-puja. Pada masa ini, remaja mengalami kegoncangan batin sebab dia tidak mau lagi menggunakan sikap dan pedoman hidup kanak-kanaknya, tetapi belum mempunyai pedoman hidup yang baru. Yang terakhir yaitu masa remaja akhir, usia 19 hingga 21 tahun. Di masa remaja terakhir ini dapat dikatakan bahwa anak-anak pada waktu itu dari segi jasmani dan kecerdasannya telah mendekati kesempurnaan, yang berarti bahwa tubuh yang seluruh anggotanya telah dapat berfungsi dengan baik. Kecerdasan telah dianggap selesai pertumbuhannya, tinggal pengembangan dan penggunaannya saja yang perlu diperhatikan. Akibat pertumbuhan dan perkembangan jasmani serta kecerdasan yang telah mendekati sempurna, atau dalam istilah agama mungkin dapat dikatakan telah mencapai tingkat akil balik atau berakal, maka remaja ini merasa bahwa dirinya telah dewasa dan dapat berpikir secara logis. Perkembangan keberagamaan pada usia dewasa, di mana usia ini usia ketenangan jiwa, ketetapan hati, dan keimanan yang tegas. Usia dewasa dibagi dalam 3 tahap, yaitu masa dewasa dini, dewasa madya, dan dewasa akhir atau lansia. Masa dewasa menurut konsep Islam adalah fase di mana seseorang telah memiliki tingkat kesadaran dan kecerdasan emosional, moral, spiritual, dan agama secara mendalam. Usia lanjut adalah periode penutup dalam rentang hidup seseorang, yaitu suatu periode di mana seseorang telah beranjak jauh daripada periode dahulu. Pada masa usia lanjut, timbul rasa takut kepada kematian yang berdampak pada peningkatan pembentukan sikap keagamaan dan kepercayaan terhadap adanya kehidupan abadi atau akhirat, di mana manusia adalah makhluk yang eksploratif dan potensial. Dikatakan makhluk eksploratif karena manusia memiliki kemampuan untuk mengembangkan diri baik secara fisik maupun psikis. Manusia disebut makhluk potensial karena pada dasarnya manusia tersimpan sejumlah kemampuan bawaan yang dapat dikembangkan. Perubahan terjadi pada manusia seiring berjalannya dengan waktu dengan melalui tahap-tahap perkembangan. Harlock menyebutkan tahap perkembangan tersebut adalah periode prenatal, bayi, masa kanak-kanak, masa akhir kanak-kanak, masa remaja awal, masa remaja
masa dewasa awal, dan masa dewasa madya, dan terakhir masa usia lansia. Masing-masing tahapan tersebut mempunyai tugas, pengembangan dan karakteristik yang berbeda-beda, di mana melalui tahap-tahap pengembangan tersebut Harlock ingin menjelaskan bahwa menjadi tua pada manusia adalah suatu hal yang pasti terjadi dan tidak dapat dihindari. Nah, dalam kehidupan bermasyarakat beragama, penyimpangan yang sering terjadi dalam bentuk tingkah laku keagamaan yang menyimpang. Agama dalam kehidupan individu berfungsi sebagai sistem nilai yang memuat norma-norma tertentu, yang mana agama memberi pengaruh dalam menyatukan masyarakat. Sebaliknya, agama bukanlah yang menjadi pemecah jika solidaritas dan konsensus melemah dan mengendur. Konflik agama sebagai perilaku keagamaan yang menyimpang dapat terjadi karena pemasungan nilai-nilai ajaran agama itu sendiri, yang mana pengetahuan agama sangat dangkal dan tidak semua penganut agama dapat menyerap secara langsung, secara utuh ajaran agamanya. Tingkah laku keagamaan yang menyimpang itu sering terjadi karena beberapa hal konflik agama. Sering terjadi karena beberapa hal yakni konflik agama, seperti terorisme dan agama, mitos-mitos agama, dan fatalisme. Adapun penyebab penyimpangan agama yang pertama yaitu faktor subjektif, yaitu faktor yang berasal dari seseorang itu sendiri atau sifat pembawaan yang dibawa sejak lahir. Yang kedua, faktor objektif, yaitu faktor yang berasal dari luar atau lingkungan. Misalnya, keadaan tetangga, seperti hubungan antara orang tua dan anak yang tidak harmonis. Adapun tingkah laku keagamaan merupakan perwujudan dari pengalaman dan penghayatan seseorang terhadap agama, dan agama menyangkut persoalan batin seseorang. Karenanya, persoalan tingkah laku keagamaan pun tak dapat dipisahkan dari kadar keagamaan, ketaatan seseorang terhadap keagamaannya. Untuk menghindari hal tersebut, penyimpangan tingkah laku, adapun solusi penyimpangan tingkah laku agama yaitu menyajikan agama dengan performa yang senantiasa menarik. Yang kedua, menyajikan agama dalam bentuk sesuatu kebenaran yang tidak pernah tergeser dan senantiasa teruji dan dapat diuji. Nah, itulah tadi materi yang sempat saya paparkan. Jika ada kesalahan dan materinya belum lengkap, mohon dimaafkan. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.